Pemirsa, belakangan media sosial Indonesia ini sangat ramai selama berjalannya masa kampanye Pilpres 2024. Tanya adu pendapat para pendukung, namun para pasangan capres dan juga cawapres sudah mulai unjuk gigi di media sosialnya masing-masing. Dalam masa pemilu medsos seperti saat ini, media sosial tentunya memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi antara kandidat dan juga pemilih yang memungkinkan penyebarluasan pesan kampanye yang lebih luas lagi dan membangun citra politik. Dalam era digital yang berkembang pesat, media sosial telah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam konteks kampanye politik, menjelang pemilihan umum media sosial menjadi sarana yang kuat dan efektif dalam menyebarkan pesan politik, memobilisasi pemilih, dan mempengaruhi opini publik. Jagat media sosial, salah satunya TikTok, mulai dilirik oleh para pasangan calon capres-cawapres untuk mendekati pemilih, terutama para pemilih muda. Seperti beberapa waktu lalu, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menyapa penggemarnya melalui rangkaian live di media sosial TikTok dan mendapat sambutan baik. Branding itu pun turut dimanfaatkan untuk memperkuat citra Anies sebagai konselor di kalangan muda. Terbaru, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang tak kalah untuk binjing di live TikTok untuk menjawab seluruh pertanyaan netizen. Adapun Mahfud MD di-branding sebagai sosok yang edukatif, terutama terkait persoalan hukum. Tidak sampai situ, TikTok juga menjadi arena paslon nomor urut 3 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk berburu simpati generasi muda. Dimulai ramainya sejumlah video TikTok dari beberapa pengguna yang mengaku menangis dan sedih saat melihat Prabowo diserang oleh capres lain saat debat. Yang tentunya, pihaknya mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan viralnya video tersebut sebagai bahan kampanye. Nah pemirsa, sebenarnya seberapa efektifkah penggunaan media sosial dalam strategi kampanye politik ini? Kali ini saya akan berdiskusi bersama dengan Bapak Firman Kurniawan selaku pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Nah Pak Firman, seperti kita ketahui saat ini banyak sekali di tahun politik seperti saat ini yang saat ini pun kita bisa menyebut ini pemilu medsos ya Pak. Kalau Anda sendiri melihat ya Pak, bagaimana Anda melihat peran media sosial dalam kampanye politik saat ini Pak? Ya, secara umum 70% waktunya para milenial dan Gen Z ini sudah terkonsentrasi atau digunakan untuk menggunakan media sosial. Jadi mereka mengetahui informasi, kemudian memahami realitas yang terjadi hari ini, itu berasal dari media sosial. Nah, kemudian kalau kita lihat popularitas hari ini, walaupun TikTok bukan nomor 1, tapi melejit terutama untuk Gen Z dan milenial di metropolitan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Itu menjadi pilihan yang utama bagi mereka untuk berbagai macam informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan politik. Sehingga ketika para kandidat, ketika paslon menggunakan TikTok itu mengikuti dinamika itu. Nah kalau misalnya kita berbicara soal media sosial kan ini sangat luas ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak dampak positif dan juga negatif dari penggunaan terutama di TikTok nih Pak dalam upaya kampanye politik ini Pak? Nah, sebagian keluhan hari ini misalnya kelompok muda tadi Gen Z dan Gen milenial ini kok lebih terpengaruh pada gimmick, kemudian istilah-istilah yang populer, gerakan-gerakan yang gemoy, kemudian istilah-istilah satset yang populer itu sebetulnya kan di satu sisi memang menyimbolkan paslon yang mana, tetapi sebetulnya ada kelemahan adalah kelompok muda ini tidak memahami substansi apa program paslonnya, kemudian apa rekam jejak yang pernah dibuat oleh para paslon 01, 02, 03. Nah, di TikTok hanya menampilkan sesuatu yang menarik. Jadi kan formula dari media sosial, katakanlah kalau TikTok itu supaya FYP adalah bagaimana mampu menciptakan daya tarik, kemudian demikian juga dengan Instagram bagaimana algoritmanya agar bisa berulang muncul konten itu. Nah,
sehingga sebetulnya seringkali daya tarik itu lebih diformulasi dibandingkan mendelivery substansi. Nah ini akhirnya kelompok muda ini tadi terjangkiti oleh gimmick, mereka paham calon ini menarik karena misalnya yang muncul di TikTok itu poster seperti Pixar misalnya, dibandingkan apa programnya. Paslon yang ketiga dengan gayanya pakai jaket bomber misalnya, tapi apa rekam jejak yang sudah dilakukan. Demikian juga dengan tadi sebutan apa yang gagap mematikan GIF-nya, kok nyala, Bapak sedang nyari GIF apa gimana nih? Nah itu kemudian dia gagap ditunjukkan secara natural. Hal-hal yang itu yang dibahas, hal-hal yang permukaan, yang tidak ada urusannya sama substansi. Nah ini kelemahan dari media sosial, dia cepat membangun awareness, tetapi ketika masuk ke substansi yang lebih dalam, itu sebetulnya kelabakan media ini. Oke, untuk media sosial sendiri kan Pak Firman ini banyak sekali ya, tidak hanya TikTok, Instagram, ada juga X ya, atau Twitter, ada Facebook dan lain-lain. Nah kalau misalnya TikTok Pak, bagaimana platform ini sebenarnya mempengaruhi cara kandidat berkomunikasi dengan pemilih Pak? Bagaimana cara penyampaian mereka Pak terutama? Apa yang menjadi pembeda dengan platform-platform lain Pak? Silahkan. Yang ada adalah penggunaan secara utama medium TikTok ini oleh kelompok Gen Z dan milenial yang kemudian ketika itu diakumulasi sebagai jumlah calon pemilih, jumlahnya itu mencapai lebih dari 55%. Jadi kelompok Gen Z dan milenial ini jumlahnya cukup besar dan juga ada karakteristik sebagai pemilih itu mereka sebagian besar adalah pemilih pemula sehingga belum menentukan pilihannya yang kemudian disebut sebagai swing voter atau mereka yang belum menentukan paslon yang akan dipilih. Nah kemudian dari realitas-realitas itu, pertimbangan-pertimbangan itu kemudian digunakan oleh para paslon ini. Ya udah kalau gitu kita mendekati dengan medium yang menjadi preferensi kelompok muda. Nah ya kalau di antara tiga besar media sosial, media digital yang digunakan, katakanlah kita ngomong Instagram, TikTok dan X misalnya. Nah ini TikTok ini hari ini menduduki posisi yang penting, posisi yang signifikan. Di situ ada K-popers berkumpul, kemudian ada tadi kelompok muda yang belum sepenuhnya paham politik juga berkumpul di situ. Kemudian mereka yang sedang mempelajari hal-hal yang baru termasuk hal-hal yang gaya hidup juga ada di TikTok. Nah, masuklah para paslon dan para calon yang mengikuti pemilihan legislatif itu menggunakan itu mendekati kelompok muda yang suaranya jumlahnya signifikan ini. Nah, jadi kalau hari ini nampak beramai-ramai dan kemudian di momentumnya dimanfaatkan oleh paslon 01, itu saya yakin nanti di 02 dan 03 juga akan masuk dengan berbagai macam bentuk. Dan sebetulnya para pendukungnya sudah punya sendiri cara-cara mendukung para paslon favoritnya dengan berbagai macam konten, dan yang terbanyak memang ada di TikTok. Oke Pak Firman, kalau menurut Anda sendiri sebenarnya seberapa efektifkah Pak ini penggunaan strategi media sosial terutama di TikTok dalam kampanye politik ini Pak? Dan lebih mending mana Pak dengan kampanye dengan media tradisional? Sangat berpengaruh signifikan. Jadi contohnya ketika debat kandidat 1, debat kandidat kedua dan ketiga, itu ketika itu hanya ditampilkan di televisi, maka ya menambah pengetahuan dari para penontonnya sejauh apa yang mereka tonton. Jadi katakanlah para calon pemilih ini sudah mempunyai pilihan favorit misalnya dengan melihat tampilan di televisi, itu semakin memperkuat atau mempunyai alasan untuk menolak paslon tertentu. Tapi ketika itu digaungkan, direplikasi suaranya lewat media sosial, yang kemudian cara mereplikasinya bukan apa adanya dari apa yang ditampilkan oleh televisi, tapi sudah ada framingnya, sudah ada pengambilan kata-kata tertentu, misalnya paslon 2
diulang-ulang tentang omon. Nah, itu akan membentuk sebuah entah pemahaman yang memperkuat kecintaan mereka atau justru memberikan alasan untuk tidak memilih paslon tertentu. Nah, kemudian juga julukan seperti tadi apa, kemudian kalau Cawapres 02 disebut sebagai Samsul atau belimbing sayur, kemudian paslon nomor 3 capresnya disebut ketua pinguin dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang muncul dari ditularkan lewat TikTok, ditularkan lewat media sosial. Jadi kalau hanya mengandalkan media konvensional, televisi, media-media online yang berbasis teks dan sebagainya, itu masih kurang kuat. Jadi TikTok, Instagram, bagian reelnya, kemudian shortnya, itu sangat berpengaruh signifikan. Baik Pak Firman, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Dan bagi telah pemirsa, perbincangan saya bersama Bapak Firman Kurniawan selaku pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia. Seperti diketahui, generasi muda diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Generasi yang dikenal sebagai kaum muda yang tumbuh bersama teknologi. Di mana Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih. Sebanyak 66.822.389 atau 33,60% merupakan pemilih dari generasi milenial. Sedangkan pemilih dari generasi Z sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85%. Kedua generasi ini mendominasi pemilih pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Tentunya dengan potensi sebesar itu, partai politik dan para kandidat calon presiden berlomba-lomba dan berusaha keras untuk merebut suara anak muda. Selaras dengan data We Are Social, terdapat sekitar 106,51 juta pengguna TikTok di Indonesia pada Oktober 2023, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna TikTok terbanyak kedua. Hal tersebut tentunya menguntungkan paslon dalam menyebarkan kampanye politik. Namun, selain efek positif, terdapat juga efek negatifnya. Mengingat semua kalangan bisa saja menyebarkan atau memposting apa yang diinginkan di media sosial miliknya. Termasuk isu politik sendiri, berbagai ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, serta hoax terkait kandidat yang tidak disukai bisa saja diposting di akun media sosial. Tidak terkecuali kontestasi jelang pemilu 2024 yang semakin memanas dengan ramainya beredar berita hoax terhadap ketiga kandidat capres dan cawapres. Dalam pemilu 2024 mendatang, generasi muda memiliki peran yang penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Para pemilih muda diharapkan dapat teliti dalam memilih calon yang akan dipilih, serta partai politik dan calon pemimpin yang dapat lebih mendengarkan aspirasi generasi muda demi kemajuan dan proses demokrasi di Indonesia. Meskipun media sosial dapat memberikan manfaat dan juga keuntungan, namun apabila kita menggunakannya untuk kampanye, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni masalah-masalah seperti misinformasi, privasi, dan juga perbedaan pendapat yang harus ditangani dengan hati-hati. Karena apabila misinformasi ini menyebar di dunia media sosial, ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan juga menyulitkan keputusan para pemilih. Oleh karena itu, para kandidat politik harus bisa memahami dinamika media sosial secara menyeluruh agar bisa menentukan strategi kampanye politik yang efektif dan juga menanggulangi resiko yang ada. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Haryo Riantomo, tim liputan CNBC Indonesia.